Halo bro and sis, apa kabar? Ketemu lagi sama gue, Bambang, host paling sotoy kesayangan kalian semua. Kalian pasti pernah dengar istilah cash cows, tapi ngerti nggak apa artinya? Well, it's your lucky day. Hari ini gue mau bahas tentang cash cows and the gang. Kita akan buka-bukaan tentang BCG Matrix. Tarik mang! Lo pada tahu nggak? Ada beberapa hal fenomenal dan everlasting yang berasal dari era 70-an. Era di mana kakek kalian masih gagah dan tampan dan belum banyak masalah kehidupan. Salah satunya adalah kelompok musik Queen dengan mahakarya seperti Bohemian Rhapsody, We Will Rock You, We Are the Champion, dan sebagainya. Pasti pernah dengar kan lagu-lagu tadi? Nah, lo pada tahu nggak hal lain yang everlasting dari era 70-an sampai sekarang selain Queen? Yap, benar. BCG Matrix. Nama lainnya adalah Growth Share Matrix. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia jadi matriks pertumbuhan pangsa pasar. Tapi di sepanjang video ini gue sebutnya BCG Matrix aja ya cuy. Si BCG Matrix pertama nongol di tahun 70-an dan masih sering dipakai sampai sekarang. Udah lebih dari 50 tahun umurnya. Bang, BCG Matrix ini kepakainya buat apaan sih? Oke, gini. Ceritanya lo udah bikin usaha distro kekinian nih, dan gak kerasa it's almost a year from kick off. Terus distro lo ngejual kaos, celana jeans, jaket, topi, dan sepatu. Tapi di radius 5 km ada 4 kompetitor yang juga jualan produk yang sejenis. Pasti kalian butuh evaluasi dan nyusun strategi baru kan? Kalau pengen ngembangin usaha, produk apa yang lebih oke untuk dikembangin, dan produk mana yang mendingan disuntik mati. Nah, BCG Matrix bisa banget nih dipakai untuk kepentingan itu. Disclaimer dulu nih. Gak semua usaha cocok pakai BCG Matrix. BCG Matrix cocok digunain sama perusahaan yang punya diferensiasi produk dan menghadapi kompetisi, di mana mereka harus ngelola portofolio produk berdasarkan pangsa pasar relatif dan pertumbuhan pasar. BCG Matrix kagak cocok di pasar dengan produk homogen tanpa diferensiasi dan keunggulan kompetitif. Misal pedagang sayur mayur di pasar tradisional. BCG Matrix juga nggak cocok juga untuk pasar tanpa kompetisi. Misalnya PLN, dia nggak punya kompetitor di Indonesia. BCG Matrix adalah alat manajemen strategis yang digunain untuk menganalisa portofolio produk atau unit bisnis sebuah perusahaan berdasarkan dua dimensi utama, yaitu market growth rate dan relative market share. Biar gampang, yang relative market share gue singkat jadi RMS ya guys. Sumbunya kayak gini. Gue naruh market growth rate sebagai sumbu X dan RMS sebagai sumbu Y. Tapi ini mah bebas, kalau kalian pengen balik RMS jadi sumbu X dan growth jadi sumbu Y juga nggak apa-apa. Nah, di tiap sumbu tadi kita belah jadi dua area tinggi dan area rendah. Jadi ada 4 kuadran deh. Di sini gue naruh posisi rendah di bawah dan di kiri, dan posisi tinggi di posisi atas dan kanan. Kalau lo mau ubah posisi rendah tingginya juga boleh kok. Yang penting nanti lo paham cara gunainnya. Lanjut ya. Posisi di masing-masing kuadran akan nentuin strategi apa yang sebaiknya lo jalanin supaya bisnis lo kagak boncos dan gimana caranya supaya makin gacor. Supaya gampang, kita kasih istilah dan lambangnya dulu untuk masing-masing kuadran. Di kuadran kanan atas, RMS-nya tinggi, growth-nya juga tinggi. Di kuadran ini lambangnya adalah star. Di posisi kanan bawah adalah kandangnya si cash cows, karena di sini RMS tinggi, tapi growth-nya rendah. Di posisi kiri atas, RMS rendah, tapi growth-nya bagus. Posisi yang agak rancu, bikin bingung dan kagok. Kagak jelas kayak hubungan lu sama si dia. Kita kasih lambang question mark di sini. Di posisi kiri bawah, RMS dan growth-nya sama-sama kagak oke. Posisi yang kagak enak, kalau kata Bang Udin tukang somai langganan gua, ini posisi yang anjing banget. Poor dog, kalau kata Om David Beckham. Kita kasih lambang si Dogi aja di sini ya cuy. Asik, udah lengkap nih 4 kuadran BCG Matrix kita anjir. Supaya lebih mantep, enakan kita coba langsung praktekin. Pertama kita tentuin dulu case-nya mau apa. Misal,
Case-nya tentang kedai kopi atau coffee shop untuk kalangan menengah di wilayah X. Di situ ada 3 kedai kopi, yaitu Kopi Bro, Kopi Paste, dan Ayo Kopi. Anggaplah ketiga kedai kopi itu sama-sama menjual cappuccino, espresso, dan latte. Dan sekarang kita mau tahu posisi cappuccino dari kedai Kopi Paste ada di mana, dan strategi apa yang sebaiknya dijalanin sama owner. Misalkan data penjualan bulanan ketiga kedai seperti ini. Sekarang kita ukur RMS-nya. Pertama, kita hitung dulu persentase market share cappuccino-nya dari masing-masing kedai. Caranya dengan ngitung dulu agregat dari 3 kedai kopi tersebut, dan kita totalin semua. Terus bagi nilai penjualan agregat masing-masing terhadap nilai total tadi. Dapatnya seperti ini. Ini masih market share loh ya cuy, belum relatif market share. Kedua, kita lihat siapa market leader-nya. Lihat yang persentase market share-nya paling gede. Wah, ternyata Kopi Paste market leader. Kompetitor terdekatnya adalah Ayo Kopi. Ketiga, kita hitung deh perbandingan market share cappuccino si Kopi Paste terhadap Ayo Kopi, dan hasilnya kayak gini. Keempat, final step untuk RMS. Sekarang kita tentuin apakah cappuccino si Kopi Paste ini ada di posisi tinggi atau rendah. Rule of the thumb-nya adalah kalau di atas 1 maka masuk ke area tinggi, kalau di bawah 1 maka masuk ke area rendah. Rule of the thumb ini berlaku secara umum ya guys. Oke sip, kita bungkus nih RMS-nya. Sekarang waktunya buat kita ngukur market growth. Rule of thumb-nya adalah kita harus ngitung market growth cappuccino untuk seluruh kedai kopi. Bukan cuma untuk kedai Kopi Paste, dan harus ada 2 periode yang dibandingin. Terus, yang dihitung adalah berapa total gelas cappuccino yang kejual di ketiga kedai tersebut untuk masing-masing periode. Ingat ya, total gelas bukan omzet dan bukan profit. Pertama, hitung penjualan cappuccino semua kedai kopi untuk 2 periode berbeda. Misal kayak gini. Ini gue pakai data bulanan ya. Kedua, hitung pertumbuhannya. Caranya, selisih antara periode 1 dan periode 2 dibagi dengan nilai di periode 1. Hasilnya dikali 100%. Dapat deh hasilnya. Kayak gini. Ketiga, kita tentuin apakah hasilnya tinggi atau rendah berdasarkan threshold atau nilai ambang batas. Nah, untuk nilai thresholdnya ini nggak ada ketentuan khusus, beda dengan yang RMS tadi. Kalau misalkan kita nggak punya acuan terhadap market growth, kita bisa perkirain dengan melakukan observasi. Misal, lo lihat komunitas penggemar kopi anggotanya nambah terus. Akhir tahun 2023 ada 2.500 orang, dan selama 2024 bertambah 250 orang, berarti naik 10%. Nah, angka 10% ini bisa jadi acuan threshold untuk market growth-nya. Secara tadi kita udah dapetin angka market growth, kita udah bisa gampang banget nentuin apakah posisinya ada di atas atau di bawah threshold 10% tadi deh. Kira-kira kayak gini. Nah, cakep tuh. Selanjutnya, gue mau spill strategi yang cocok di tiap kuadran berdasarkan contekan dari primbon mbah gue. Untuk yang di kuadran star, strategi yang normal adalah investasi besar untuk pertahanin posisi. Usahain supaya growth-nya tetap di atas threshold. Soalnya, kalau di bawah threshold, maka dia bakal pindah alam ke kuadran cash cow. Usahain juga supaya RMS-nya tetap tinggi, tetap jadi market leader. Kalau gagal mempertahankan posisi market leader, dia bakal pindah alam ke kuadran question mark. Untuk yang di kuadran cash cow, rekomendasi strateginya adalah maksimalin profit dan jangan investasi jor-joran. Investasi yang normal-normal aja. Budget investasi mendingan dialokasiin ke produk yang ada di kuadran stars atau kuadran question mark. Nah, untuk yang di kuadran question mark, kita mesti evaluasi lebih dalam apakah layak diinvestasiin apa enggak. Yakin nggak kalau nanti alokasi budgetnya difokusin di sini, maka produknya bakal bisa jadi market leader dan RMS-nya jadi tinggi dan pindah ke kuadran star? Atau seenggaknya, stay di posisi sekarang dan nggak jatuh ke kuadran dog. Kalau nggak yakin, mendingan nggak usah capek-capek invest, mending bubarin aja, atau ganti produk lain yang lebih potensial. Tapi kalau yakin bakal jadi positif, yuk kita gaspol. Ini kayak, mau dibawa kemana hubungan kita? Mau lanjut ke tunangan terus nikah? Apa mendingan putus aja? Atau lo yakin mau lanjut sama yang ini? Atau mau cari yang baru?
Untuk yang di kuadran dog, daripada si produk jadi beban perusahaan, ya mending di discontinue aja cuy. Mendingan alokasiin resource kita ke produk yang ada di kuadran lain. Istilahnya, ranting yang nggak berbuah mendingan dipotong aja sekalian. Tapi kalau ada potensi lain yang bisa ngubah nasib si produk yang nangkring di kuadran dog, boleh aja produk itu dipertahanin. Potensinya apa aja bang? Banyak anjir. Misal, marketnya masih grow dan udah deket sama threshold. Siapa tahu bisa pindah ke kuadran question mark. Atau posisi market share-nya nggak terlalu ketinggalan jauh dari market leader. Atau ada informasi bahwa si market leader lagi goyah. Mungkin aja dalam beberapa waktu bisa merebut tahta market leader dan si produk bisa pindah alam ke kuadran cash cow. Intinya, harus ada alasan yang super kuat, logis, dan rasional untuk pertahanin ini produk. Kalau mau bisnis lo terbang tinggi, keputusan strategis harus logis. Nggak boleh emosional apalagi sampai baper. Jangan ya guys. Nah, misalkan lo adalah pemilik kedai kopi paste. Dan berdasarkan mapping BCG Matrix, hasilnya adalah seperti gambar berikut. Lo jadi tahu dong mana produk yang perlu di-boost penjualannya dan produk mana yang sebaiknya dihapus dari menu. Oke, tadi gua udah jelasin kegunaan BCG Matrix. Gimana cara bikinnya, gimana cara ngisinya, dan strategi apa di tiap kuadran. Gua berharap penjelasan tadi gampang untuk lo pahamin. Next, gue mau ngajak kalian mikir dikit, itu juga kalau kalian mau sih, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Di video lain gue pernah jelasin tentang struktur pasar. Cari aja di channel ini kalau lo belum nonton. Di situ gue jelasin ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar persaingan monopolistik, dan pasar oligopoli. Gue mau challenge kalian, sebutin struktur pasar yang mana aja yang cocok untuk nerapin BCG Matrix, dan mana aja yang gak cocok pakai BCG Matrix. Tulis di kolom komentar ya. Gue tunggu. Kita udah sampai di akhir video. Sebelum gue cabut, seperti biasa, gue mau minta kalian untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe. Pencet tombol like jika menurut kalian video ini bermanfaat, dan jangan lupa share video ini ke teman atau kerabat kalian. I'll see you in the next video. Tarareng cuy pribadi, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Spoiler dikit nih. Kurang afdol kalau ngomongin BCG Matrix tanpa GE Matrix. Ntar di video lain gue bakal bahas soal GE Matrix. BCG Matrix tanpa GE Matrix itu kayak Romeo tanpa Juliet. Some kind like that lah guys. Paham kan?